Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali saya di sini akan memberikan respon terhadap konsep kapal yang tak berawak. Organisasi Maritim Dunia atau International Maritime Organization sedang dihadapkan atas suatu ide atau suatu konsep gagasan yang dulu pernah dilontarkan oleh suatu negara, yaitu Norwegia. Norwegia mempunyai konsep namanya EEWA, yaitu Advanced Autonomous Waterborne Application. Dan sekarang banyak dibicarakan orang di seputaran delegasi-delegasi yang hadir di dalam organisasi maritim dunia yang disebut dengan autonomous atau kapal tak berawak. Untuk menyikapi dengan baik konsep ini adalah konsep yang baik, dan konsep ini adalah konsep yang luar biasa dengan satu ide-ide yang luar biasa. Apakah konsep kapal tak berawak ini bisa dapat mengurangi faktor-faktor kesalahan manusia atau human error yang selalu didengungkan menjadi permasalahan utama dari suatu kecelakaan kapal? Apakah benar bila konsep kapal tak berawak ini diaplikasikan atau diterapkan, apakah benar dapat mengurangi kelelahan, fatigue pada manusia yang mengoperasikan? Selama ini adalah ABK, kapal yang eksis saat ini, yaitu ada problem yang namanya kelelahan. Apakah benar dengan kapal tak berawak ini bisa mengeliminir atau mengurangi risiko dari kelelahan manusia? Apakah benar konsep kapal tak berawak ini bisa mengurangi beban kerja ABK yang saat ini seringkali dikeluhkan dengan adanya beban-beban pekerjaan yang ada di atas kapal. Isu keselamatan kapal di dunia saat ini menjadi sangat sensitif sekali. Apakah dengan penerapan konsep kapal tak berawak ini bisa meningkatkan level of safety, tingkat keselamatan kapal-kapal yang ada di dunia? Sampai dengan saat ini, semua negara-negara di dunia yang sedang berkumpul di IMO sana sedang membahas, sedang
menyusun, mendevelop bagaimana tata cara untuk melakukan pemeriksaan atas kelayakan dari suatu kapal. Bagaimana caranya? Bagaimana indikator-indikator yang harus dilakukan? Sampai dengan saat itu pula seluruh ahli-ahli di dunia, ahli naval arsitektur yang ada di dunia, ahli teknologi terkait dengan pengoperasian jarak jauh, ingin menciptakan dan mengidentifikasi apa sebenarnya keunggulan daripada kapal tak berawak. Membuat konsep apa sih sebenarnya keunggulan kapal yang tak berawak tersebut. Apakah nantinya kapal-kapal yang tak berawak ini boleh melalui seluruh rute pelayaran yang ada di dunia? Bagaimana eksistensi daripada kapal tak berawak ini bersama dengan kapal-kapal yang sudah eksis? Apakah bisa berkolaborasi atau berada bersama-sama dengan kapal-kapal yang berawak? Karena tata cara pengoperasinya berbeda antara kapal yang berawak dan kapal yang tak berawak. Sampai dengan saat ini semua negara di dunia berlomba-lomba, termasuk Indonesia, harus bagaimana masalah-masalah yang timbul. What is the issue? Apa itu permasalahan bila kapal autonomous ini, kapal yang tak berawak ini benar-benar akan diaplikasikan? Apa sih sebenarnya masalah-masalah yang akan timbul? Nah, ini semua diminta seluruh negara di dunia untuk memberikan masukan kepada IMO. Sekedar informasi saja dari saya yang membaca beberapa jurnal, bahwa sampai dengan saat ini teknologi yang akan dikembangkan untuk kapal otonomous ini masih semua akan keep sendiri-sendiri dan semua sedang mengembangkan sendiri-sendiri, dan ini masih dikembangkan di seluruh dunia. Termasuk bila mana praktisi maritim di Indonesia, profesor maritim, tenaga ahli di Indonesia, naval arsitek di Indonesia, ataupun tenaga-tenaga pendukung terkait dengan konsep teknologi daripada kapal otonomous, monggo silakan, kita ditunggu oleh dunia untuk bisa memberikan masukannya. Kalau kapal-kapal yang existing selama ini membutuhkan bahan bakar dalam bentuk diesel, solar dan bahan bakar dalam bentuk LNG dan bahan bakar yang lain, terutama yang dalam bentuk solar, dia menciptakan emisi tapi menggunakan elektrik sehingga ramah akan lingkungan. Bagaimana konsep ini dikembangkan? Bagaimana desainnya? So, ini membutuhkan kontribusi dari para ahli-ahli maritim, ahli-ahli perkapalan dan naval arsitek di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kawan-kawan, para profesional maritim atau siapapun yang tertarik di dalam teknologi untuk kapal-kapal yang didengungkan oleh IMO dengan sebutan autonomous ship atau kapal yang tidak berawak. Saya pribadi menyikapi dengan 3 sikap yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah
akan ada satu konsep regulasi, ya, konsep aturan yang diberlakukan secara internasional dan diadopsi oleh seluruh dunia, khususnya untuk bagaimana regulasi pengaturan kapal yang tidak berawak. So, saat ini pula untuk bisa mengkonversi antara regulasi kapal yang berawak dan regulasi kapal yang tidak berawak. Ini ada konsekuensi yang cukup luar biasa besarnya. Dari kapal yang berawak, yang banyak konvensi yang diberlakukan, dan bagaimana to be converted ke kapal-kapal yang tidak berawak ini. So, ini adalah perubahan revolusi yang luar biasa. Setelah regulasi itu terbuat, maka ada namanya kerangka hukum. Kerangka hukum ini adalah kerangka implementasi daripada regulasi tersebut. Bagaimana kerangka hukumnya? Bagaimana cara memberlakukannya? Misalnya bila terjadi kecelakaan, bagaimana enforcement-nya? Bagaimana penegakan hukumnya? Bagaimana evaluasinya? Dan bagaimana review yang harus dilakukan oleh setiap negara-negara di dunia dan berkumpul bersama untuk menyatukan apa itu evaluasi dan review ya. Ini menjadi tahap kedua yang masih dalam pikiran saya, perlu dipikirkan matang-matang. So, dari dua tadi ini, bahwa dunia sekarang belum saatnya untuk mengevaluasi terkait dengan konsep atau ide dan gagasan pelaksanaan kapal tak berawak. Bagi saya pribadi untuk mengevaluasi, saya masih membaca banyak jurnal, banyak report-report dari beberapa negara. Saya masih pelajari, ternyata masih terlalu dini untuk mengevaluasi terkait dengan eksistensi, ide dan gagasan kapal tak berawak ini. Semoga sharing saya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akan minum kopi terlebih dahulu. Kopi Gayo dari Aceh. Dari saya sampai sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.